Ya, pemirsa, pemerintah hingga kini terus berupaya keras meningkatkan produksi minyak dan gas bumi guna memenuhi kebutuhan energi nasional. Meski lifting minyak cenderung turun, namun temuan sumber baru gas bumi jumbo menjadi angin segar bagi industri hulu migas Indonesia. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas mencatat realisasi lifting minyak pada semester 1 tahun 2024 mencapai 576.000 barel minyak per hari atau BOPD. Capaian tersebut lebih rendah dibandingkan dengan target APBN 2024 sebesar 635.000 BOPD. Selain itu, capaian lifting minyak juga lebih rendah dibandingkan target Work Program and Budget yang ditetapkan 589,5 ribu BOPD. Adapun realisasi lifting gas pada semester 1 tahun 2024 tercatat sebesar 5.301 juta standar kaki kubik gas per hari atau MMSCFD. Capaian tersebut juga lebih rendah dari target APBN 2024 yaitu 5.785 MMSCFD serta lebih rendah dari target dalam Work Program and Budget sebesar 5.443 MMSCFD. Meski demikian, angin segar berembus dari hulu gas bumi seiring munculnya temuan sejumlah sumber baru gas bumi berskala besar alias jumbo di sejumlah wilayah. Temuan cadangan gas bumi tersebut diantaranya temuan cadangan gas di wilayah Kerja North, Ganal Sumur Geng North 1, Kalimantan Timur. Kemudian sumur Timpan 1 Blok Andaman 2 dan sumur eksplorasi Layaran 1 yang berada di Blok South Andaman. Sehingga diharapkan akan membuat para investor maupun calon investor migas di tanah air semakin bersemangat. Terbaru, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral resmi menerbitkan aturan baru mengenai skema kontrak bagi hasil gross split dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Adapun BLIT yang bertujuan meningkatkan daya saing investasi di sektor hulu migas tersebut juga mengatur ketentuan baru mengenai mekanisme tambahan persentase bagi hasil untuk kontraktor kontrak kerjasama atau KKKS hulu migas. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2024 tentang kontrak bagi hasil gross split yang diundangkan dan berlaku pada 12 Agustus 2024. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita selanjutnya terkait dengan strategi SKK Migas tingkatkan lifting migas nasional, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Hudi Suryo Dipuro, Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas. Selamat pagi Pak Hudi. Selamat pagi. Ya, salam sehat. Salam sehat juga Pak Hudi. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Menarik, langsung saja review dari SKK Migas terkait dengan kondisi sektor hulu migas di Indonesia nih. Saat ini sudah seperti apa sih Pak? Silakan. Baik, ya terima kasih Mas Pras. Jadi kalau di sisi hulu migas sendiri, kondisi saat ini adalah alhamdulillah dengan adanya penemuan sumber daya gas di South Andaman atau di perairan Aceh dan juga di Geng North atau Kalimantan Timur, itu sudah menjadikan Indonesia menjadi salah satu atau negara yang dengan hampir separuh cadangan gas bumi di Asia Tenggara ya. Jadi dengan adanya penemuan itu ini meningkatkan minat dari para investor untuk berinvestasi di Indonesia. Tapi tentu saja kita perlu didukung dengan kebijakan yang tepat, terutama dalam hal fiscal insentif maupun dengan terkait dengan nanti bagaimana kita memonetize dari sisi gas tersebut. Hal ini sebenarnya untuk kita memastikan nilai keekonomian dari proyek itu sendiri dan juga dari kelancaran investasinya. Kondisi sektor migas saat ini alhamdulillah menunjukkan perbaikan, terutama ya dengan adanya regulasi baru yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi untuk investasi baik di eksplorasi maupun di produksi. Dan tentu saja kami akan terus memantau perkembangan-perkembangan di lapangan-lapangan migas untuk memastikan target lifting nasional itu tercapai dan juga program-program kerja yang mendukung ke arah pencapaian target lifting tersebut bisa berjalan sesuai dengan rencana. Baik, melihat perkembangan yang ada tadi yang sudah Anda sampaikan Pak Hudi, lantas bagaimana dengan peluang kemudian tantangan bagi industri migas kita ke depan? Peluangnya sangat bagus, Mas Pras. Jadi tadi sudah saya sampaikan terkait dengan temuan eksplorasi yang sudah mengharapkan mendorong tumbuhnya investasi di kita. Di tahun 2024 ini kita menargetkan di kisaran 16 billion US dollar, di mana kita melihat potensi untuk kenaikan di
17 billion US dollar untuk investasi di hulu migas itu sendiri. Dan dengan adanya temuan-temuan tersebut dan meningkatnya eksplorasi itu akan didorong dari sisi kegiatan-kegiatan terutama terkait dengan eksplorasi, pengeboran, baik itu pengeboran eksplorasi dan pengeboran pengembangan, workover maupun well service, dan juga untuk bagaimana kita bisa mendorong yang idle well maupun idle structure bisa ditingkatkan lagi, bisa kita segera monetize untuk bisa meningkatkan dari sisi produksi. Dan kita juga sebenarnya memiliki peluang di mana dengan adanya kebijakan pemerintah terkait dengan CCS dan CCUS dan harapan ke depannya kita juga bisa menjadi main CCS maupun CCUS hub di Asia Tenggara. Dan dengan adanya peraturan pemerintah yang baru saja terkait dengan gross split dengan PSC, di mana kita sudah mensimplifikasi dari gross split itu sendiri, itu memberikan fleksibilitas terkait dengan kontrak PSC kita. Baik. Tantangan tentu saja ada beberapa tantangan yang terus kita koordinasikan dengan pihak-pihak atau maupun stakeholder terkait, terutama terkait dengan masalah perizinan, AMDAL, KKPRL, baik itu dengan masalah perpajakan yaitu PBB tubuh bumi dan permukaan, dan tentu saja bagaimana kita bisa mendorong insentif fiskal baik untuk IOR dan MNK. Dan salah satu tantangan kita juga adalah terkait dengan masalah infrastruktur gas yang bisa nanti kalau umpamanya tidak ditangani dengan baik bisa mempengaruhi commerciality atau rencana komersialisasi dari proyek-proyek tersebut. Dan ini tentu saja kita berkoordinasi dengan kementerian-kementerian terkait dengan hal ini, Mas Pras. Baik, itu dia beberapa tantangan dan peluang yang cukup besar. Lantas monetasi seperti apa nih yang sudah disiapkan? Adakah langkah percepatan juga sehingga nanti kedua sumur cadangan jumbo gas kita ini bisa optimal begitu, Pak Hudi? Tentu saja, dan ini terus terang salah satu upaya transformasi kami di hulu migas, di mana secara keputusan atau secara proses saja ini luar biasa cepatnya, terutama untuk proyek Geng North ya, yang dikelola oleh Eni Indonesia. Setelah temuan kita dapatkan di 2023, alhamdulillah 16 Agustus lalu plan of development-nya mereka sudah disetujui, which is itu dalam kurun waktu about less than a year, itu sudah dari discovery menjadi POD itu sudah menjadi salah satu percepatan yang luar biasa, Mas Pras. Okay. Nah, selain itu juga dari hasil POD kita dan ini juga dari hasil beberapa diskusi dengan ENI, one of the targets yang kita kejar adalah untuk proyek itu bisa on stream di 2027. Jadi bisa terbayang dari 2023 sampai 2027 dalam kurun waktu 4 tahun proyek dari discovery menjadi on stream itu selama 4 tahun itu sebenarnya itu menjadi salah satu transformasi yang baik, dan juga hal ini menjadi percontohan kami untuk kedepannya dan harapannya proyek-proyek besar lainnya, dan ini juga akan meningkatkan appetite dari para investor. Nah, terkait dengan pengembangan lapangan Geng North sendiri, itu rencana akan Oke. Pak Hudi, mohon maaf. Untuk ekspor dan juga ini akan menjadi salah satu untuk yang North Hub, nanti akan juga ada yang South Hub, di mana nanti kebutuhan akan memenuhi pabrik pupuk maupun pipa Dato akan masuk juga ke kilang LNG. Baik, lantas seperti apa nih, Pak Hudi? Ya, lantas seperti apa temuan-temuan cadangan gas jumbo ini terkait dengan dunia investasi kita? Apakah akhirnya menjadi daya tarik baru bagi investor? Tahan dulu jawabannya, Pak Hudi, kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami.
Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Hudi, Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas. Baik, Pak Hudi, kita akan lanjutkan kembali. Lantas bagaimana dengan temuan tadi cadangan gas jumbo Indonesia di tahun 2023 terkait dengan daya tarik investasi di sektor hulu migas Indonesia akhirnya? Ya, benar. Ya, jadi bukan hanya dari sisi ininya sendiri, temuannya sendiri ya, tapi bagaimana upaya dari kita sebagai hulu migas itu untuk mentransformasi proses monetisasinya itu sendiri, dan itu menurut kami menjadi salah satu daya tarik utama bagi para investor. Tentu saja dengan adanya penemuan 2 gas jumbo itu tadi sudah saya sampaikan menempatkan Indonesia the top rank untuk lirikan para investor, terutama untuk kegiatan eksplorasi di laut dalam. Jadi sudah ada beberapa joint study yang juga sudah dijalankan. Dan itu juga termasuk oleh para Seven Sisters yang mungkin sebelumnya sempat keluar dari Indonesia, dan ini mereka juga melihat kembali potential yang ada di Indonesia terkait dengan laut dalam, dan juga khususnya dengan tadi saya sampaikan adanya potensial yang sangat bagus terkait dengan CCS dan CCUS. Beberapa investor asing juga sedang melirik ke Indonesia untuk bagaimana bisa berinvestasi lebih lanjut khususnya pada proyek CCS maupun CCUS. Baik, itu dia. Dari sektor gas bumi kita ya sudah ada temuan cadangan jumbo. Nah, lantas bagaimana dengan minyak bumi kita begitu? Anda melihat peluangnya apakah masih tetap berpotensi besar? Ingat kita cenderung melandai nih dari sisi lifting minyak bumi kita, Pak Hudi. Ya, tentu saja kalau dari sisi minyak bumi memang itu it's still a challenge ya, karena kebetulan temuan-temuan di beberapa tahun terakhir itu kita memang lebih besar di gas temuannya. Namun demikian sesuai dengan arahan dari pemerintah melalui Pak Menteri, kita terus mengupayakan untuk terkait dengan lifting. Dari sisi yang dari cadangan yang sudah ada, tentu saja kita ada 4 strategi di SKK Migas untuk peningkatan dengan lifting itu sendiri. Itu yang 3 pertama adalah terkait dengan cadangan yang sudah kita miliki. Kita improving existing value, transformation resource to production, water flood dan EOR, dan tentu saja kita membutuhkan pengeboran untuk giant discovery. Nah, peningkatan kita utamanya adalah bagaimana kita akan mengejar 2 tahun terakhir ini hampir di 1.000 sumur, dan tahun depan juga kita akan berupaya mengejar di kisaran 1.000 sumur juga. Tentu saja dengan di beberapa hal kita juga reaktivasi tadi sudah saya sampaikan idle well, dan juga percepatan dari chemical EOR terutama di wilayah Rokan. Dan untuk kedepannya saat ini kita sedang mendorong SKK Migas kurang lebih mengelola lebih dari 120 proyek saat ini untuk kedepannya, dan kita akan mendorong supaya proyek-proyek itu akan tepat waktu sehingga bisa segera memberikan kontribusi, termasuk 15 yang tahun ini sedang kita kelola. Itu dia ya. Terakhir ini Kementerian SDM kan kemarin sudah menerbitkan aturan baru ya terkait dengan bagaimana bagi hasil gross split begitu dan kegiatan hulu migas ini, apakah menjadi satu skema yang ya win-win solution akhirnya bagi pemerintah maupun juga pelaku usaha di sektor migas? Tentu saja, karena bagaimanapun juga kalau umpamanya kita bicara para pengusaha di hulu migas itu sendiri kan terkait dengan friendly investment environment itu menjadi salah satu faktor penentu bagi mereka. Yang jelas dari sisi kita terkait dengan permen gross split terbaru ini sudah terjadi simplifikasi jumlah komponen dari 13 sekarang hanya menjadi 5, dan ini juga untuk total bagi hasilnya juga menjadi kompetitif. Itu berdasarkan dari studi terutama terkait dengan MNK atau minyak non konvensional itu bisa sampai ke rentang ke 95%. Ini karena kita membutuhkan teknologi untuk bisa men-tap in terhadap minyak non konvensional. Parameternya juga sudah kita sempurnakan kembali terkait dengan data lapangan, dan juga terkait dengan tata cara dan juga persyaratan perubahan bentuk kontrak yang sangat memperhatikan keekonomian dari lapangan tersebut, sehingga bisa memastikan investasi itu bisa berjalan dengan baik
apabila itu dibutuhkan suatu perubahan. Baik Pak Hudi. Prinsipnya adalah harapannya kita bisa mendorong kenaikan dari produksi dan lifting dengan adanya simplifikasi maupun perbaikan. Yes, itu dia aturan baru ini diharapkan bisa meningkatkan lifting minyak bumi dan gas bumi Indonesia ke depan. Baik Pak Hudi, terima kasih banyak atas waktu sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak Hudi, terima kasih. Ya, pemirsa ketahui kinerja perusahaan tercatat langsung dari manajemen internal emiten dan ikutilah Public Expose Live 2024 yang kali ini kembali digelar oleh IDX Channel. Acara ini dapat diikuti secara langsung oleh investor dari seluruh Indonesia dan melalui kegiatan ini Anda dapat mengetahui kinerja dan rencana perusahaan tercatat serta dapat berinteraksi dengan manajemen emiten untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam menentukan keputusan investasi Anda. Scan QR Code yang tertera di layar televisi Anda dan pilih emiten yang paparan kinerja ingin Anda saksikan. Catat tanggalnya 26 hingga 30 Agustus 2024, Public Expose Live 2024 hanya di IDX Channel. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam market review. Perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Jangan lupa saksikan program First Session Closing yang akan tayang pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Ya, saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.